Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan materi perkuliahan, yaitu mata kuliah peradilan di Indonesia. Melalui media pembelajaran ini diharapkan agar mahasiswa atau adik-adik sekalian dapat mempelajari materi perkuliahan dimanapun berada secara fleksibel, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini yaitu tentang fungsi, tugas, dan kewenangan dari pengadilan agama. Sebelum kita membahas apa itu tugas, fungsi, dan kewenangan, maka perlu adik-adik sekalian ketahui bahwa apa sih peradilan agama itu? Peradilan agama merupakan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Ini merupakan bagian dari sistem peradilan nasional yang bertujuan menegakkan hukum dan keadilan. Adik-adik sekalian dapat melihat dasar hukum peradilan agama ini pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Tugas pokok dari pengadilan agama itu yang pertama adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dalam bidang perkawinan, wasiat, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Kemudian pengadilan agama memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, baik dalam bentuk informasi, konsultasi, maupun bantuan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, tugas pokok pengadilan agama yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di wilayah hukumnya, melakukan pembinaan terhadap aparatur pengadilan agama untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Fungsi pengadilan agama. Yang pertama yaitu fungsi yudikatif. Fungsi yudikatif ini untuk menegakkan hukum Islam dalam wilayah kewenangannya, memutus perkara berdasarkan hukum acara, menciptakan kapasitas hukum bagi masyarakat. Yang kedua adalah fungsi administratif, yaitu mengelola administrasi, perkara, dan administrasi umum, menyelenggarakan persidangan secara tertib dan efisien, mendokumentasi seluruh proses peradilan. Fungsi pengadilan agama selanjutnya yaitu fungsi pembinaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pengadilan agama, menjaga etika, moral aparatur peradilan, yaitu siapa saja yang ada atau bekerja pada lingkup peradilan agama tersebut. Kemudian fungsi pelayanan publik. Pengadilan agama memiliki fungsi dan tanggung jawab yaitu memastikan akses keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Yang dimaksudkan di sini yaitu laki-laki mau perempuan, berbeda suku, bangsa, maka pengadilan agama harus tetap melaksanakan pelayanan publik sebagaimana fungsinya. Kemudian memberikan informasi yang jelas, transparan mengenai prosedur hukum yang ada pada pengadilan agama. Selanjutnya yang perlu diketahui lagi yaitu tentang kewenangan bidang pengadilan agama. Yang pertama, kewenangan bidang pengadilan agama ini pasti adik-adik sekalian sudah mengetahuinya, yaitu pada bidang perkawinan. Jadi
pengadilan agama ini bukan hanya mengurus perceraian saja, bukan, tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Junto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kewenangan pengadilan agama di bidang perkawinan itu yang pertama adalah memberikan atau mengurus izin poligami, dispensasi perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan. Biasanya seseorang yang sudah melaksanakan perkawinan tetapi ada alasan-alasan tertentu atau hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pembatalan, maka orang-orang yang melaksanakan perkawinan ini atau dari pihak keluarganya boleh saja mengajukan pembatalan perkawinan. Kemudian gugatan perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Nah, suami yang ingin bercerai maupun istri yang ingin bercerai. Kemudian harta bersama bagi orang-orang yang telah atau bagi pasangan yang telah melakukan perceraian, atau biasa di harta bersama ini biasanya dikenal dengan gonogini. Kemudian hadanah, yaitu pengasuhan anak. Jika pasangan suami istri bercerai, maka ada salah satu hak dan tanggung jawab, yaitu yang dinamakan dengan hadanah atau pengasuhan anak. Selanjutnya adalah nafkah anak dan istri. Bagi pasangan yang bercerai, maka suami wajib memberikan nafkah anak maupun kepada istrinya bagi istri yang tidak berpenghasilan atau istri dalam kondisi ekonomi yang lemah. Selanjutnya yaitu isbat nikah atau pengesahan perkawinan. Yang isbat nikah di sini yaitu bagi orang-orang atau pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya atau biasa disebut dengan nikah sirih, maka boleh mengajukan isbat nikah atau pengesahan perkawinan ini di pengadilan agama. Selanjutnya, kewenangan pengadilan agama. Pengadilan agama bukan hanya mengurus masalah perkawinan atau yang tadi itu masalah perceraian, masalah izin poligami, ataupun masalah hadanah dan masalah hak asuh anak. Tetapi pengadilan agama juga memiliki kewenangan di bidang waris, yaitu biasanya masyarakat boleh mengajukan atau meminta penetapan ahli waris, pembagian harta waris, dan juga jika terjadi sengketa waris. Selanjutnya yaitu hibah. Hibah di sini bisa sebagai kewenangan dari pengadilan agama, yaitu melakukan pembatalan hibah dan sengketa hibah. Selanjutnya, kewenangan dari pengadilan agama adalah memproses masalah sengketa wakaf atau perubahan ikrar wakaf. Untuk diketahui adik-adik sekalian bahwasannya jika si wakif atau orang yang mewakafkan harta bendanya, biasanya itu di dalam akta ikrar wakaf itu disebutkan peruntukan benda wakaf ini untuk apa. Jika terjadi perubahan, maka bisa melakukan proses melalui pengadilan agama. Selanjutnya, kewenangan pengadilan agama yaitu mengurus atau melaksanakan putusan terhadap masalah zakat, infak, dan sedekah, yaitu biasanya sengketa pengelolaan atau pendistribusian. Karena kita ketahui masalah zakat ini zakat itu kan bukan hanya tentang zakat fitrah, yaitu tentang zakat yang dikeluarkan, zakat makanan pokok, tetapi juga ada zakat yang bersifat uang. Biasanya zakat ini dikelola oleh badan amil zakat. Jika terjadi persengketaan di dalam pengelolaan dan pendistribusiannya, maka pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya. Kemudian selanjutnya adalah masalah ekonomi syariah. Kita ketahui bahwasannya saat ini sudah banyak lembaga-lembaga yang bernaung di bawah
lembaga-lembaga yang memiliki lembaga syariah seperti Pegadaian Syariah, bank-bank syariah dan lain-lainnya. Maka pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa mengenai akad-akad syariah, misalnya mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah dan lain-lainnya yang terjadi dalam lembaga keuangan syariah atau kegiatan ekonomi syariah. Maka dari itu untuk adik-adik ketahui bersama bahwasannya pengadilan agama ini memiliki batas kewenangan terhadap hal-hal yang bukan menjadi bagian dari kewenangan pengadilan agama, seperti masalah perkara pidana, karena masalah perkara pidana ini menjadi kewenangan peradilan umum. Kemudian perkara perdata umum juga menjadi kewenangan peradilan umum, atau perkara-perkara ini diselesaikan di peradilan umum. Selanjutnya yaitu sengketa tata usaha negara menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara. Perkara militer juga, jika terjadi permasalahan militer atau dalam institut militer, maka perkara militer itu menjadi kewenangan peradilan militer. Selanjutnya yaitu perkara yang tidak melibatkan pihak-pihak yang beragama Islam. Itulah batas kewenangan dari hal-hal yang bukan kewenangan pengadilan agama. Maka kesimpulan dari materi hari ini yaitu pengadilan agama memiliki peran vital dalam penegakan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan ekonomi syariah bagi umat Islam, dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang jelas. Pengadilan agama berupaya memberikan keadilan, kepastian hukum bagi masyarakat, terutama kepada orang Muslim, untuk menyelesaikan perkara-perkara keperdataan hukum Islam di pengadilan agama. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu atau melanjutkan materi pada perkuliahan peradilan di Indonesia pada kesempatan berikutnya, atau pada hari jadwal perkuliahan yang sudah ditentukan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.